Sobat Budadi, ketemu lagi ya. Gimana sekarang? Sudah semakin paham kan? Nah, pembahasan yang lalu kita membahas jika kita sebagai anak dan orang tua yang menunjukkan ke orang tua kita kalau kita adalah anak-anak yang bisa bertanggung jawab, bisa jujur, akhirnya orang tua memberikan kebebasan. Nah, kemudian kita akan bahas bagaimana cara memprakarsai di dalam sebuah rumah. Terkadang ada sesuatu yang mungkin tanpa kita disuruh, kita harus mempunyai pikiran, oh aku harus mengerjakan ini, seperti itu. Pada suatu hari ada suatu cerita nih yang bernama Ani. Ani ini rupanya dia anak yang baik ya. Dia sangat penurut terhadap orang tuanya. Kemudian dia selalu tahu apa yang harus dikerjakan di rumah sebagai anak. Meskipun itu pun juga dibantu oleh orang tuanya. Ketika dia tanpa ditunjuk oleh orang tuanya untuk membuat makanan, kadang kan kita harus makan ya, pasti itu, kalau nggak makan pasti kita akan sakit di pagi hari atau siang atau di saat dia pulang sekolah seperti itu, atau dia di saat mau membuat bekal untuk ke sekolah. Dia selalu mempunyai prakarsa sendiri, mempunyai ide sendiri untuk memasak di rumah untuk bekal dia. Dan juga dia pingin ya, kalau orang memasak itu orang lain pengen ngicipi juga makanan yang kita buat. Nah, si Ani ini juga seperti itu. Dia pagi-pagi mulai memasak. Jadi dia punya prakarsa sendiri memasak, kemudian membuat bekal untuk ke sekolahnya. Bahkan dia membuatkan untuk adiknya juga. Nah, ketika orang tua melihat seperti itu, wah, anakku ini memang bisa dibanggakan ya. Dia selalu memiliki pemrakarsa sendiri tanpa harus disuruh. Nah, itu adalah suatu kelebihan yang dimiliki anak, sehingga orang tua semakin percaya dan akhirnya semakin mengerti tentang anaknya. Bahkan ketika Ani tanpa disuruh pun, ketika ada waktu, dia mulai melihat rumahnya. Wah, rumahku ini lagi kotor ya, aku sapu kemudian aku pel. Bahkan dia mulai menata-nata rumah yang dulunya mungkin orang tuanya nggak sempat atau seperti itu. Dia pun membantu orang tuanya untuk menata-nata rumah biar kelihatan bagus, biar bagaimana kalau temannya kalau ke rumah dia nggak malu bahwa rumahnya meskipun kecil, meskipun sederhana, tapi rumahnya bersih, seperti itu. Nah, dari sini itulah cara agar kita semakin bisa dipercaya oleh orang tua kita, dan orang tua kita bisa memberikan hak-haknya kepada anak sesuai apa yang diinginkan anak dari suatu prakarsa itu. Makanya kita pun dimanapun, tanpa harus di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, kita harus memiliki rasa prakarsa untuk mendahului yang terbaik agar bisa bermanfaat bagi semua. Nah, pembahasan berikutnya, lalu apakah kita harus terus bergantung kepada orang tua? Apapun keputusan-keputusan, apakah kita harus bergantung sama orang tua? Nah, pembahasan berikutnya kita nanti akan bahas apakah kita tergantung dengan mereka. Salam Bundadi.